Hai guys, balik lagi di Cheers Project. Kali ini aku mau cerita alur film action Guardians tahun 2017. Film ini tentang superhero Rusia yang punya misi nyelamatin kota dari ancaman musuh. Wih, paten kali filmnya nih weh. Jadi selama beberapa menit ke depan aku bakalan nemani aktivitas gabut kalian guys. So, stay tune. Jadi ceritanya tuh kayak gini weh. Saat masa perang dunia dulu, Uni Soviet ngelakuin eksperimen untuk ngehasilin senjata terkuat. Percobaan itu nyiptain 4 orang dengan kekuatan super yang beda-beda. Ada yang bisa ngilang, pengendali batu, manusia beruang, dan kekuatan cepat. Abis itu proyek dihentikan tiba-tiba. Nggak dikasih tahu lagi apa yang terjadi sama percobaan manusia super itu. Setelah masa perang dunia kedua selesai, di pangkalan rahasia militer Rusia, mereka lagi nyobain teknologi robot penghancur. Paten kali robotnya. Cuma dikendalikan dari jarak jauh aja, mobil bisa dihancurin dengan cepat. Tapi tiba-tiba robot penghancur hilang kendali. Mobil tank dan helikopter yang ada di situ mendadak diledakkan. Gak cuma itu aja, markas militer juga ditembakin. Sampai-sampai orang yang di dalam pun pada bermatian dibuat. Setelah markasnya hancur berserak, mendadak muncul seseorang berbadan kayak monster. Rupanya dialah yang udah ngendaliin robot penghancur. Gak pakai banyak bacot, dia langsung pergi dari sana sambil dicurinya semua robot. Di markas pusat militer yang ada di kota, para petinggi lagi ngebahas markas rahasia militer yang tadi udah dihancurin. Rapat penting tersebut dipimpin sama Jenderal Dolgov. Dia ngasih tahu kalau orang yang telah ngancurin markas mereka adalah seorang profesor bernama Kuratov. Jadi kan di sini diceritakan kalau dulu pada masa perang dunia, pemerintah Uni Soviet bikin 2 proyek genetis rahasia bernama Patriot. Si Profesor Kuratov bereksperimen dengan kekuatan energi untuk ngendaliin mesin dari jarak jauh. Tapi percobaannya saat itu gagal. Terus kan, adalah satu profesor lagi bernama Viktor Golbanov. Dia ternyata berhasil dan sukses dengan eksperimen genetik pada manusia. Ya jadi irilah si Profesor Kuratov. Dia ngancurin dan nyuri penelitian si Profesor Golbanov untuk ngelakuin penelitian genetik sendiri. Rupanya penelitian gila si Kuratov ketahuan sama pemerintah Uni Soviet. Saat mau ditangkap, dia nyoba bunuh diri dengan letakin bom waktu di dalam laboratorium. Bukannya mati saat bom meledak, gak disangka dia malah berubah jadi monster. Karena senyawa kimia yang terlepas ngerubah struktur genetik badannya jadi kayak sekarang. Dan gak hanya itu aja, dia juga jadi bisa ngendaliin mesin dari jarak jauh. Makanya itulah pas tadi di markas rahasia militer, dia bisa ngendalikan semua robot penghancur. Gara-gara kekuatan Kuratov yang gak terlawankan, Jenderal Dolgov kemudian nyuruh Mayor Larina untuk nyari keberadaan manusia mutan buatan eksperimen Profesor Golbanov dulu. Di lain tempat, si Kuratov lagi ngebobol secara paksa gudang senjata militer Rusia. Dia nyuri banyak senjata dan ngendaliin mobil-mobil militer dengan make kekuatan supernya. Gak tinggal diam gitu aja, setelah kejadian barusan, Jenderal Dolgov segera bawa Mayor Larina ke markas rahasia Patriot. Dia ditunjuk sebagai pemimpin untuk nyari dan bentuk tim yang bernama Guardians. Paten kali teknologi canggihnya weh. Cuman bentar aja, mereka jadi gampang nyari tahu di mana keberadaan manusia mutan hasil eksperimen. Di salah satu tempat wilayah Armenia, ada lah ya kan seorang bapak-bapak yang lagi berdoa. Pas dia mau pergi cabut dari sana, gak disangka ternyata Mayor Larina udah sampai di tempat persembunyiannya itu. Gak kenal maka tak sayang, dikasih taulah siapa dirinya ya kan. Saat Beler ngedengar sebutan nama Patriot dari muncungnya, dia pun jadi emosi marah. Beler ngusir dengan ngasih gertakan kekuatan pengendalian batunya. Gak mau kena serang, si Larina langsung cepat-cepat bilang kalau tujuan kedatangannya adalah ngajak kerjasama melawan Profesor Kuratov yang lagi berencana ngancurin negara Rusia. Si Beler terkejut setelah tahu ternyata penjahat Kuratov masih hidup dan akhirnya dia pun setuju untuk bekerja sama. Abis itu ya kan, di sebuah wilayah Kazakhstan, kita dikasih tengok ada seorang pemburu bayaran dengan sabit panjang di punggungnya. Dia lagi siap-siap mau menghadapin sekelompok mafia yang mau ngelewatin tempat itu. Dengan gaya slow motion, dia pun ngeluarin sabit dan seketika matanya berubah putih kayak orang kesurupan. Secara tiba-tiba ya kan, syup, paten kali weh.
Dengan kekuatan super cepat, dia langsung ngebelah sebuah mobil dengan enteng. Sak-sak bos mafianya pun ikut terbelah. Dan dalam hitungan detik aja, dia ngebunuh semua mafia-mafia itu. Asli, keren kali weh. Secara nggak terduga, ternyata Bel-Air udah sampai di tempat itu. Dia datang ke sana buat ngajak Khan bergabung ngelawan Kuratov. Ya karena si Khan juga punya dendam yang sama, dia pun setuju dengan ajakan itu. Kemudian di hutan belantara yang ada di wilayah Siberia, beberapa tentara lagi ngedatangin pondok tua. Mereka secara diam-diam masuk ke tempat itu. Dan gak disangka ternyata di dalamnya ada kayak semacam laboratorium kecil. Saat salah satu dari mereka mau buka pintu ruang bawah tanah, tiba-tiba aja bruah! Mereka jadi kecampak jauh dari pondok itu. Secara mengejutkan ya kan, muncul manusia beruang yang sangat ganas. Tapi karena ditengok kalau teman-teman lamanya ada di situ, Arsus pun berubah balik jadi manusia. Abis itu di ibu kota Rusia, Moskow, ada seorang wanita cantik yang mau ngelakuin pertunjukan lompat bebas. Pas dia masuk ke dalam kolam ya kan, cebur. Mendadak badannya jadi hilang gak nampak. Saat dia mau naik ke permukaan, dengan anggun dia kembali nampakin dirinya. Ya tentu aja penonton pun jadi kagum tepuk tangan nengok keahliannya itu. Ketika Xenia lagi di ruang ganti, ternyata Khan diam-diam udah masuk tanpa ketahuan. Ya secara refleks dia langsung ngasih serangan. Jadi berantem lah orang itu dua ya kan. Apalagi pas si Bel-Air masuk, Xenia juga langsung ngasih pukulan membabi buta. Pukpak, pukpak, pukpak. Si Xenia ini nggak ingat sama teman-teman lamanya itu. Namun perkelahian itu akhirnya dihentikan sama Arsus. Secara tegas dia ngasih tahu kalau mereka sama-sama manusia hasil eksperimen. Gak pakai banyak bacot, Arsus ngajak dia untuk pergi ikut bersama mereka. Di tempat laboratorium yang gede, ternyata si Kuratov lagi nyiptain pasukan cloning dirinya buat ngancurin bumi. Satu aja udah kuat kali si biawa ini. Apalagi kalau jadi banyak ya kan, susah kali lah ngelawan dia. Di markas Patriot, Xenia cerita tentang dirinya yang lupa ingatan. Dan dia nggak tahu siapa dirinya yang dulu. Walaupun kayak gitu, dia mutusin buat ikutan bergabung. Mana tahu dengan ikut bantu misi, ingatannya bisa pulih. Mendadak Jenderal Dolgov datang dan ngasih tahu tentang keberadaan Kuratov. Mana ada cerita, mereka langsung ngejalanin misi pertama Guardians, yaitu nangkap si Kuratov biawak di tempat markasnya. Gak pakai lama, mereka berempat udah sampai di sana. Tapi ternyata nggak gampang, tempat itu dijaga ketat sama banyak pasukan. Kebetulan pula di hari itu lagi hujan, jadi biar nggak ketahuan Xenia langsung ngilang untuk nyari keberadaan Kuratov. Si Mayor Larina mantau mereka dari markas Patriot, tapi tiba-tiba aja sinyal hilang dan sambungan komunikasi mereka jadi terputus. Tanpa komando dari pusat, mereka jalani misi dengan make cara sendiri. Si Arsus langsung berubah jadi beruang, dia siap-siap buat nyerang pasukan itu. Gak taunya ternyata gerak Xenia ketahuan karena pasukan musuh make alat inframerah. Dengan secara diam-diam, mereka sengaja nembakin pipa gas pembeku. Dan Xenia pun akhirnya jadi es batu. Awalnya ya kan, mereka bertiga bisa ngalahin pasukan yang lain dengan enteng. Si Arsus mukuli orang itu tanpa ampun. Si Khan dengan kekuatan motong super cepatnya, sup. Keren kali ah. Abis itu si Bel-Air, dia make batu sebagai armor di badannya. Tapi karena pasukan musuh terlalu banyak, akhirnya si Arsus kena tangkap dengan jaring pengikat. Dan Khan juga terkena suntikan bius. Karena udah terlalu nganggap remeh, mereka bertiga pun jadi berhasil dilumpuhkan. Sekarang tinggal si Bel-Air yang masih bertahan. Tapi nggak taunya dia langsung didatangin sama Kuratov. Saling betumbuk lah orang itu dua. Gak pakai lama, dengan gampang Bel-Air pun dihajar sampai babak belur. Xenia, Khan, dan Arsus dimasukin ke penjara listrik. Si Kuratov minta agar mereka mau bergabung bersamanya untuk nguasain bumi. Tapi ya tentu aja ajakan itu ditolak mentah-mentah. Bagi si Kuratov ya nggak masalah. Dia kemudian pergi ngendaliin banyak mobil tank dan langsung nyerang kota Moskow sampai hancur berserak. Karena terlalu kuat kali, pasukan militer nggak sanggup ngehentiin penyerangan itu. Si Mayor Larina nggak tinggal diam. Dia sama anak buahnya pakai kesempatan itu buat masuk secara diam-diam ke markas Kuratov. Di sana dia nemuin Bel-Air yang udah terkapar nggak sadarkan diri. Di pusat kota, Kuratov lagi ngelakuin pencabutan menara satelit. Dia mau letakin di gedung yang lebih tinggi, biar bisa jadi antena raksasa untuk ngendaliin semua satelit yang ada di luar angkasa. Dan gak disangka, ternyata Jenderal Dolgov adalah pengkhianat. Dia kerjasama dengan Kuratov untuk menguasai pemerintahan Rusia.
Saat Dolgov mau nagih janjinya, si Kuratov malah emosi dan nyekek batang leher sampai mati. Abis itu dengan santai Kuratov pun ngelanjutin misi gilanya mindahin tower. Si Bel-Air udah dibawa ke markas Patriot dan sekarang dia lagi dalam proses penyembuhan. Namun gak disangka, mendadak mereka dikejutkan dengan kedatangan seseorang yang penting. Profesor Golbanov ternyata masih hidup. Sekarang usianya udah tua kali. Tujuan dia nunjukin diri ke markas Patriot adalah buat ngasih bantuan ngelawan Kuratov. Profesor Golbanov juga ngasih tahu keberadaan lab rahasia Kuratov karena dulu dia pernah main ke sana. Gak cuma itu aja, dia langsung bantu cepatin proses pengobatan Bel-Air yang lagi terluka parah. Setelah tahu di mana lokasi keberadaan laboratorium rahasia Kuratov, Mayor Larina dan pasukannya langsung ngedatangin tempat itu. Dan dengan cepat dia nemu para Guardians yang lagi dikurung. Gak pakai lama, misi penyelamatan pun akhirnya berhasil. Selesai ngelakuin pengobatan ke Bel-Air, Profesor Golbanov ngeberaniin diri pergi ke laboratorium Kuratov untuk ngecek proyek cloning berbahayanya. Namun saat udah selesai ngelakuin penelitian, tiba-tiba aja Kuratov muncul ngehajar Profesor Golbanov. Dia jadi terkapar dan gas beracun pun sengaja dibocorin. Abis dari sana, Kuratov pun akhirnya berhasil diriin tower di gedung pencakar langit Rusia. Dia langsung mainkan program untuk ngendaliin senjata satelit yang ada di luar angkasa. Satelitnya itu ya kan, bekas dari Perang Dunia dulu. Jadi tujuan si Kuratov adalah ngendaliin mesin yang ada di seluruh dunia. Pasukan Angkatan Udara berusaha ngancurin menara satelit, tapi ternyata susah kali gara-gara menara itu dilindungin sama robot penghancur. Dan ada juga dipasang perisai yang kuat biar nggak bisa dihancurin dari luar. Belajar dari kegagalan sebelumnya, Mayor Larina kemudian ngebikin pakaian khusus untuk para Guardians. Pakaian itu ngasih perlindungan lebih dan bisa nambah damage kekuatan super mereka. Arsus dapat senjata machine gun. Paten kali senjatanya, bisa langsung nembak musuh dengan otomatis. Si Bel-Air dapat cambuk batu listrik. Apa nggak ngeri kali itu kena badannya kan? Sekarang nggak cuma di air aja, Xenia bisa ngilang kapanpun dia mau. Gak pakai lama, mereka bisa cepat beradaptasi pakai senjata baru dan segera siap untuk kembali nyerang markas Kuratov. Sebelum berangkat, mereka ngadain rapat dulu. Bagi-bagi tugas lah orang itu, biar misi berjalan dengan lancar ya kan? Arsus dan Xenia bertugas ngalahin pasukan yang ada di luar gedung. Bel-Air di bagian kereta bawah tanah, sedangkan si Khan di bagian atas gedung. Si Arsus nengok Xenia yang lagi tersudut ditembakin. Demi bisa ngelindungin, Arsus langsung berubah jadi beruang seutuhnya. Dan dia pun dengan cepat bisa ngancurin pasukan dan robot penghancur. Abis berhasil ngalahin pasukan-pasukan itu, mereka bertiga kemudian bergegas pergi ke lantai atas. Ternyata si Khan belum selesai ngelakuin misinya. Pesawat yang ditumpangin dari tadi kena tembak sama robot penghancur. Karena waktu udah kepepet, nggak ada waktu lagi, jadi mereka bertiga nggak bisa nunggu dan langsung nekat aja nyebrangi tiang pembatas menuju ke ruang pembangkit energi. Gak taunya tiba-tiba aja mereka ditembakin, yang ngebuat Arsus bergelantungan di tiang itu. Oh, si Khan nggak tinggal diam, dia langsung terjun bebas dari pesawat. Dengan tancepan tali baja, dia motong tiang jembatan pakai double sabitnya. Abis itu si Khan mendarat dengan keren. Beuh, udah kayak superhero Marvel aja ya kan? Akhirnya para Guardian sama-sama masuk ke ruangan pembangkit menara itu. Dengan kekuatan ngilang Xenia, si Khan jadi gampang nyerang pasukan yang ada di dalam ruangan tanpa ketahuan. Karena waktu udah makin terdesak, dengan kekuatan energi mendadak Xenia ngorbanin dirinya biar mesin pembangkit cepat mati. Jadi terkontak-kontak lah dia. Si Arsus nggak sanggup nengok Xenia kesakitan nahan energi gede itu. Dia langsung berusaha ngelepasin dari mesin generator. Akhirnya pelindung menara berhasil dihilangkan. Dan beruntung Xenia pun selamat dari kontak-kontak tadi. Si Kuratov biawak sadar sama gangguan itu. Dia langsung cepatin proses pengendalian satelit. Oh, nggak tinggal diam lah para Guardians. Mereka nyerang Kuratov dengan sekuat tenaga. Tapi ternyata kekuatan Kuratov lebih gede. Jadi mereka masih belum sanggup ngalahin dia. Setelah dapat informasi kalau gedung itu bakalan dihancurkan setelah pelindungnya hilang, si Khan dengan cepat ngikatkan tali baja ke yang lain. Dan mereka bergandolan di pesawat yang ngelewatin gedung itu. Gak dibiarin lolos sama Kuratov. Dia ngendalikan mesin dari jarak jauh supaya pesawat jatuh. Khan tahu hal itu bakalan terjadi. Jadi di tengah jalan dia nekat motong tali dan mereka semua jatuh ke sungai. Pangkalan militer kemudian nembakin rudal ke arah tower. Tapi percuma aja, Kuratov dengan enteng bisa ngendaliin arah tembakan rudal itu.
Setelah para Guardian selamat ya kan, si Bel-Air berencana buat balik ke gedung itu. Tapi hal tersebut dilarang sama Mayor Larina yang datang nyusul mereka. Dari informasi yang didapat dari Profesor Golbanov, dia ngasih tahu tentang penyatuan kekuatan energi. Mana ada cerita, mereka langsung saling berpegangan. Dan Bel-Air pun nyiptain energi Rasengan dari tangannya. Dengan kekuatan tenaga dalam ya kan, mereka kemudian mau nembakkan Rasengan itu. Ha! Boom! Energi gede itu ngehancurin semua bangunan dan menara satelit yang ada di sana. Ya tentu aja si Kuratov biawak pun mati terjatuh. Abis gedung itu hancur, satelit pemusnah pun mati dan bumi akhirnya diselamatkan oleh para Guardians. Di penghujung film, setelah misi selesai, para Guardians mutusin untuk berpisah jalani kehidupan masing-masing. Tapi sebelum mereka pergi cabut, Mayor Larina ngasih tahu kalau markas Patriot ada nemuin Guardians lainnya. Dan akhirnya film pun tamat. Oke guys, demikian alur film superhero Rusia, Guardians tahun 2017. Semoga kalian suka lah ya dengar aku cerita. Menurut aku ya kan film ini bisa aja bersaing dengan DC dan Marvel. Apalagi karakter Sikan, paten kali ku tengok. Kalau studio orang itu niat dan dapat dukungan dari Bapak Putin, oh lewatlah semua. Ura! Ya udahlah dulu ya udah lapar aku ini. Mau masak Indomie dulu aku. Tetap dukung channel Cheers Project biar makin berkembang ke depannya. Terima kasih and cheers!